Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk bahan pengajaran kelas 9 semester genap ini, yaitu tentang masalah menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan, akikah dan kurban. Dalam pembahasan ini ada beberapa hal yang ingin kita bahas. Pertama adalah pengertian dari penyembelihan itu sendiri, syarat penyembelihan dan alat-alat penyembelihan, hewan yang disembelih, jenis penyembelihan, serta syarat-syarat penyembelihan. Samping itu juga pengertian akikah dan kurban, ketentuan hewan akikah dan kurban, waktu penyembelihan akikah dan kurban, dan hikmah pelaksanaan akikah dan kurban. Baik anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, apa itu penyembelihan? Penyembelihan adalah proses mematikan hewan dengan cara memotong saluran makanan dan saluran pernapasan serta dua urat nadi. Jadi dalam penyembelihan baru dikatakan sah penyembelihan itu, baru halal kalau memotong dua saluran pernapasan, makanan dan dua urat nadi itu ada di leher daripada hewan tersebut. Itu harus dipotong. Adapun syarat-syarat orang menyembelih hewan tersebut, yang pertama harus dia beragama Islam. Jadi orang-orang bukan Islam tidak boleh. Yang kedua, penyembelihan itu harus dengan sengaja. Ya. Yang ketiga adalah yang menyembelih itu harus orang yang balik dan berakal. Sebab kalau tak berakal tentu ya takkan bisa untuk menyembelih hewan tersebut. Yang berikutnya adalah dengan berniat membaca basmalah. Apa niatnya? Adalah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah Allahu Akbar. Jadi Bismillah Allahu Akbar inilah merupakan niat yang wajib kita lafazkan, baru penyembelihan itu dianggap sah. Berikutnya adalah hewan yang disembelih harus hewan yang dalam keadaan hidup. Jadi hewan yang mati tidak sah. Ya, yang kedua adalah binatang itu binatang halal. Ada dua. Pertama, hewan yang disembelih masih hidup. Yang kedua adalah binatang itu masih halal. Berikutnya adalah tata cara penyembelihan. Ya, itu kalau binatang yang kita sembelih yang kambing yang berkaki empat, tentunya kita siapkan lubangnya, ya, menghadap kiblatnya, ikat kakinya, lehernya, ya, leher diletakkan di tanah, ya, di lubang tersebut agar darahnya bisa mengalir di tanah atau di lubang yang sudah disiapkan. Baru kita pakai niat. Apa niatnya tadi? Ya, Bismillah Allahu Akbar. Maka diarahkanlah pisau ke leher binatang tersebut. Kalau ayam tidak perlu letakkan ke tanah, cukup diangkat saja. Dalam penyembelihan itu anak-anak kami ada dua macam. Ada penyembelihan yang pakai mesin, ya. Mesin itu sebelum diadakan pemotongan, mesin itu terlebih dahulu dihidupkan, dinyalakan. Sudah itu baru pasak niat, pakai Bismillah Allahu Akbar, barulah dimasukkan leher ayam itu ke dalam mesin pemotong. Jadi syaratnya yang memotong itu harus juga Islam. Dibaca dengan Bismillah Allahu Akbar, maka dihidupkanlah mesin pemotong itu, maka dinyalakan, maka semua ayam itu akan cukup sekali aja. Gak usah misalnya ayam 1000 dia mau dipotong, baca dengan 1000 doa tak kalah, cukup sekali saja. Yang berikutnya adalah alat yang digunakan untuk penyembelihan.
kalau penyembelihan itu secara manual ya, alatnya itu adalah alat yang harus tajam. Jadi alat yang kurang tajam itu makruh. Jadi dalam penyembelihan itu ada makruh kalau alatnya kurang tajam, makanya diasah pisau tajam-tajam. Makruh dalam penyembelihan adalah kalau penyembelihan itu sampai putus kepalanya. Ya, yang berikutnya adalah makruh dalam pemotongan, yaitu sebelum ayam itu mati sudah dikuliti. Jadi biarkanlah ayam itu mati, betul-betul mati, baru dikuliti atau masukkan ke dalam mesin pencabut bulu. Jadi jangan sempat nanti sebelum mati sudah dikuliti, oke? Itu makruh. Bahkan ada mengatakan itu haram. Kenapa? Karena yang memati yang terakhir bukan pisau, tapi mesin pengkulit daripada ayam tersebut. Berikutnya adalah sunat dalam penyembelihan. Sunat dalam penyembelihan itu pertama kita bisa baca takbir atau selawat ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau penyembelihan hewan kurban biasanya ada selawat ya, boleh. Terus ada hukumnya. Ya, sebelum penyembelihan hewan direbahkan ya, kambing direbahkan ke bawah ya, taruh di dalam lubang tersebut tadi ya, lehernya pas di lubangnya agar darahnya itu masuk dalam lubang ya. Yang berikutnya adalah mereka memotong 2 urat ya, 2 urat nadi ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi urat itu harus putus. Kalau tidak putus nanti ya tentu hewan itu lambat matinya dan mungkin bisa tak halal untuk dimakan. Berikutnya adalah penyembelihan pada hewan. Hewan itu ada yang lehernya panjang, ada lehernya pendek. Jadi kalau lehernya pendek itu boleh dipotong, dipangkal, terserah ya kalau lehernya pendek. Tapi kalau leher yang panjang itu harus dipotong arah agak ke pangkal. Kenapa? Biar darahnya itu cepat keluar. Jadi kalau darahnya lambat keluar, itu akan memperlama binatang itu mati. Seperti unta atau angsa, itu harus dipangkal leher, kita memotongnya biar darah itu cepat turun darahnya, maka binatang itu akan cepat matinya. Baik, berikutnya adalah hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan. Itu tadi memotong dengan alat yang tumpul. Jadi kalau tumpul alatnya, binatang itu semakin menderita. Ya, diasah dulu tajam-tajam. Kalau bisa sekali tarik saja sudah putus. Ya, yang kedua pisau itu jangan sempat nanti 2-3 kali 4 kali, jadi ayam itu terlalu banyak menderita atau binatang tersebut. Yang berikutnya adalah urat nadi kanan kiri leher tidak boleh putus ya. Kalau bisa memotong ayam itu jangan putus lehernya. Kalau putus lehernya tentu sah ya, tapi makruh. Karena ayam itu kalau dipotong atau binatang putus lehernya jelek dia ya. Jelek dia, kita pun ngeri tengoknya. Makanya nggak usah diputuskan lehernya, ya diputuskan apanya? Uratnya, urat pernapasan, urat saluran makan, dan urat nadinya, kan? Jadi tadi atau mematahkan leher. Jadi kalau kita boleh palak kita patahkan dia ya, itu artinya makruh hukumnya ya. Baik anak-anak kami sekalian, ini sudah ada cara penyembelihan tadi sudah dibilang ya, dilakukan pada urat leher sampai putus saluran 2 pernapasan ya, itu sudah ada tadi. Ya, waktu penyembelihannya harus dipastikan. Jadi siapa yang menyembelih hewan itu harus tengok sudah pasti putus atau belum urat-urat tadi. Kalau sudah ya baru dilepaskan ya. Apa yang sudah pasti itu saluran pernapasan tadi yang pada tenggorokan, saluran pernapasan dan saluran makanan dan urat nadi yang kecil. Jadi kalau sudah pasti putus, barulah kalau ayam baru dilepaskan, baru sudah dianggap bahwa binatang itu sudah sah untuk dimakan. Berikutnya adalah kita bercerita lagi masalah pengertian akikah ya. Apa itu akikah? Akikah itu adalah penyembelihan ya, penyembelihan hewan kambing sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah atas kelahiran anak ya. Jadi di saat kita memiliki anak,
lahir anak kita dianjurkan untuk akikah bagi yang mampu ya. Syaratnya mampu. Kalau tak mampu ya tak usah ya. Wujud rasa syukur kita bahwa kita mendapatkan putra kita. Nah, itu akikah. Nah, kalau kurban, apa itu kurban? Kurban adalah penyembelihan hewan yang berkaki 4. Itu kambing ya, yang memenuhi syarat pada hari raya Idul Adha. Jadi kurban dilakukan pada hari raya Idul Adha, sementara akikah dilakukan di saat kelahiran anak kita. Oke? Adapun hukum akikah dan kurban, ya, akikah itu hukumnya sunat muakkad, sunat yang dianjurkan bagi yang mampu, ya, bagi yang mampu untuk melaksanakan akikah tersebut. Kapan waktu akikah itu dilaksanakan? Ya, waktu akikah itu bagus dilaksanakan adalah pada hari ke-7 terhadap dari kelahiran anak itu. Hari ke-7. Kalau nggak bisa pada hari ke-7, boleh pada hari ke-14, hari ke-21. Kalau tak bisa juga ya kapan bisa aja. Berapa ekor? Buat anak laki-laki untuk 2 ekor kambing kalau bisa, buat anak perempuan 1 ekor. Ya. Kalau tak bisa 1 ekor saja. Kalau bisa 2 ekor. Karena laki-laki itu lebih besar pertanggungjawabnya, lebih besar pengorbanannya, maka dia akikahnya lebih banyak. Sementara kurban juga hukumnya sunat muakkad. Kalau akikah tadi dilakukan hanya sekali dalam seumur hidup bagi yang mampu. Sementara kurban itu dilakukan juga bagi yang mampu setiap tahun. Ya, setiap tahun bagi yang mampu. Untuk 1 ekor kambing 1 orang, 1 ekor lembu boleh digunakan untuk 7 orang. Dilaksanakan pada hari raya Adha 10, 11, 12 dan 13. Ya. Nah, berikutnya adalah ketentuan hewan ya yang kita laksanakan yang boleh, yang bagus untuk penyembelihan akikah dan kurban. Pertama syaratnya adalah hewan itu sehat. Ya, sehat dia. Kalau hewan itu sehat, nanti dagingnya itu akan enak dimakan. Jangan pula yang berkudis, yang berkurap, atau ada penyakitannya, ya, sehat dia. Apalagi gemuk, yang kurus. Kenapa? Karena ini kan kita berikan kepada fakir miskin. Kalau akikah nanti kita panggil orang makan bersama. Jadi kalau gemuk berarti dia sehat, kalau kurus mungkin ada penyakitannya. Nah, jadi jangan kita mencari akikah dan kurban itu hewan-hewan yang kurus ya. Berikutnya apalagi hewan itu tidak cacat. Tidak putus kupingnya ya, atau misalnya kakinya pincang-pincang. Sebab kalau sudah berpengaruh ada sakit yang dirasakan oleh hewan tersebut, maka keadaan tubuhnya ya, kelezatan daging itu akan berkurang. Berikutnya apalagi cukup umurnya. Ya kan? Umur dari kambing itu sekurang-kurangnya 2 tahun ya. Lain dengan unta. Unta itu baru normal dagingnya adalah umurnya 5 tahun. Kerbau umurnya 2 tahun, kambing 2 tahun, unta 5 tahun. Jadi kambing biasanya itu adalah umur 2 tahun itu sedap. Biri-biri umur 2 tahun. Oke? Kalau bisa, dalam pelaksanaan akikah dan kurban, itu sebaiknya kambing yang jantan ya. Nah, bila tidak ada, boleh kambing yang betina. Kenapa kambing yang jantan? Tidak dikhawatirkan nanti di dalam rahimnya ada anak ya, karena daging kambing yang tentu lebih banyak daripada kambing yang betina itu sendiri. Oke? Anak-anak kambing yang bapak sayangi, waktu penyembelihan akikah atau korban tadi sudah disinggung, tapi diperjelas lagi. Akikah itu tadi kan saya katakan pada hari yang ke-7 dari kelahiran anak itu sendiri. 14, 21 batasnya sebelum balik lah ya. Kalau sudah balik nanti dia boleh mengorbankan diri sendiri. Kalau dia punya uang, dia cari itu hewan untuk diri, tapi sebelum balik itu adalah tanggung jawab dari orang tuanya masing-masing. Kalau ada ya, kalau tak ada tidak apa-apa. Oke?
Sementara kurban itu dilakukan ya pada hari ke-10, pas pada hari rayanya 11, 12 dan 13. Jadi berapa hari itu anakku? Ada 4 hari. Ya, 1 hari raya tanggal 10 ditambah dengan hari tasyrik 11, 12 dan 13. Jadi sebagusnya pada hari raya. Oke? Dalam masalah pembahagian daging, ya, ada daging akikah, ada daging kurban. Kalau daging akikah itu berbeda. Kalau pelaksana akikah, daging akikah itu sebaiknya dimasak. Dimasak oleh orang yang berakikah itu sendiri, disudatkan untuk masaknya. Baru orang lain dipanggil. Ya, ketika dipanggil orang, jiran semua datang, ketika itulah nanti yang berakikah akan menabalkan anaknya, mencukur rambutnya. Nah, disitulah nanti didoakan anak tersebut. Nah, beda dengan kurban. Sementara daging kurban itu dibagi kepada yang mustahak, yang fakir miskin, itu dagingnya masih dalam keadaan mentah. Nah, kenapa dalam keadaan mentah? Biar daging yang kita berikan kepada fakir miskin itu biarlah dia mengolah. Apakah yang sekilo itu nanti bisa 10 hari atau seminggu. Tapi kalau akikah kan dimasak ya makannya cuma 1 hari itu saja. Maka kurban adalah daging mentah yang dikasih, sementara akikah disudatkan adalah daging itu dimasak dan mereka diundang untuk datang ke rumah, dan ketika itulah menabalkan nama ya dan mencukur rambutnya. Nah, itulah, oke? Baik anak-anak bapak yang bapak sayangkan, semua perintah Tuhan itu ada hikmahnya. Ya, ada hikmah. Ada manfaatnya. Termasuk diantaranya adalah akikah. Termasuk diantaranya adalah kurban. Ada manfaatnya. Begitu juga dalam penyembelihan. Penyembelihan yang dilakukan secara Islam itu dagingnya lebih enak dari hewan yang tidak disembelih. Lezat, enak, mendatangkan berkah. Apa hikmah akikah itu? Salah satu hikmah akikah adalah mewujudkan rasa syukur. Syukur apa? Syukur kita punya anak. Syukur kelahiran anak. Dari anak sudah dibina, sudah dibimbing dia untuk membiasakan diri bersedekah. Makanya di saat dia baru lahir, hari yang ke-7, 14 atau hari 21, orang tuanya sudah mengajarkan agar dia selalu memperhatikan jiran fakir miskin, diundanglah dengan makan bersama dan memberikan nama, menabalkan nama dan mencukur rambutnya. Jadi wujud rasa syukurnya kepada Allah atas lahir anak, dan wujud juga rasa syukur terhadap anak bahwa dia dilahirkan ke dunia ini. Hikmah yang berikutnya adalah menumbuhkan tali persaudaraan. Coba lihat, kalau kita lahir anak, kita panggil orang untuk makan, ya kita tali persaudaraan kita semakin kuat. Kalau kita menyembelih hewan kurban, kita bagi kepada saudara-saudara kita yang fakir miskin, tumbuhlah rasa tali persaudaraan yang paling kuat buat kita. Bahwa orang miskin mengatakan bahwa dia masih diperhatikan oleh orang-orang kaya, sehingga nanti muncullah doanya kepada orang-orang yang kaya agar tahun depan mereka bisa melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Datanglah satu keakraban. Inilah rasanya menumbuhkan tali persaudaraan dan menghilangkan rasa kebencian selama ini. Nah, yang berikutnya adalah hikmah daripada akikah itu menjaga dan menjauhkan oleh Allah dari segala mara bahaya. Orang yang melakukan akikah kurban itu kan artinya bersedekah. Allah akan menjauhkan dirinya dari segala mara bahaya. Semakin banyak kita bersedekah, semakin Allah akan menjauhkan daripada ujian dan cobaan terhadap keluarga itu sendiri. Berikutnya adalah hikmah daripada akikah dan kurban menambah berkah rezeki. Makanya orang yang bersedekah kepada fakir miskin, keluarga jiran, itu bukan miskin,
tetapi dia akan bertambah kaya. Semakin banyak dia bersedekah, semakin berkah harta yang ditinggalkan, semakin Allah akan memberikan rezeki yang lebih daripada apa yang sudah digunakannya. Dan terakhir adalah akikah, membebaskan anak dari tergadai. Kurban dapat meringankan beban saat menuju pada mahsyar. Jadi orang yang berkorban, dia akan meringankan untuk menuju ke padang mahsyar. Bulu dari korban itu akan menjadi hiasan dan pakaiannya. Bahkan kurban itu nanti binatangnya akan menjadi kendaan di saat dia menuju ke padang mahsyar. Jadi masih banyak lagi anak-anakku hikmahnya, dan mungkin akan kita perjelas lagi secara mendetail di saat nanti kita melakukan Zoom meeting, sehingga nanti anak-anak bisa bertanya hal-hal yang belum dan mungkin belum Bapak sampaikan dalam video ini. Itu saja anakku. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan apa yang Bapak berikan ada berkah buat kita semua, dan kita bisa untuk melaksanakan penyembelihan, akikah dan korban. Nanti insya-Allah kita akan melaksanakan nanti praktik daripada penyembelihan hewan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.